Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatun Najah, NIM 201101010026. Nah, di sini saya akan jelasin apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran PAI. Dari yang pertama saya akan jelasin pengertian strategi. Dari kata strategis itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang mempunyai arti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Pengertian strategi secara umum itu adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi strategi itu dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, di mana tindakan penyesuaian tersebut itu dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi bisa diambil kesimpulannya bahwa strategi yaitu suatu perencanaan atau suatu tindakan atau juga suatu pola-pola untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan atau digariskan. Jadi dengan strategi ini digunakan untuk memperoleh sebuah kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, itu strategi. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Cahyati, NIM 201101010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung ini merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran cooperative learning. Dalam strategi pembelajaran ini yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri dari 3 sampai 5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving. Dalam strategi ini siswa itu dilatih untuk dapat menyelesaikan permasalahan sehingga dapat memunculkan kemandirian dalam diri siswa. Yang keempat yaitu strategi mengulang. Strategi mengulang ini digunakan sekadar membaca ulang materi tertentu. Contohnya, ketika mendapatkan materi, siswa dapat membaca secara terus-menerus agar ingatannya bisa menerima pembelajaran yang telah didapatnya. Yang kelima yaitu strategi elaborasi. Strategi elaborasi ini merupakan proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi ini, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Dan juga strategi elaborasi ini membantu pemindahan informasi baru dari memori di otak yang bersifat jangka pendek ke jangka panjang dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi baru dengan yang pernah ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Sauri dengan NIM 201101010032. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pertimbangan menentukan strategi. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Setidaknya 3 poin. Di mana yang pertama pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya, tahap-tahap tujuan pendidikan Islam meliputi tujuan umum, tujuan akhir, serta tujuan sementara dan tujuan operasional. Secara khusus, tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran.
serta kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Tujuan pembelajaran ini dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan seorang pendidik. Kemudian berkaitan dengan pertimbangan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan. Seperti yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Dan yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tingkat tinggi atau rendah? Dan yang ketiga, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Dan poin yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini disesuaikan dengan materi. Ya, seperti dalam bidang studi pendidikan agama Islam, metode yang digunakan itu contoh metode ceramah atau metode diskusi. Nah, hal ini bukan berarti metode lain itu tidak dipergunakan, melainkan metode ceramah sangat perlu yang waktunya dialokasikan sekian menit untuk memberi petunjuk dan arahan. Kemudian dimungkinkannya menggunakan metode diskusi karena dari hasil belajar peserta didik memerlukan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Jadi metode itu, khususnya metode yang kita gunakan itu tidak terlepas dari bentuk dan muatan materi dalam pokok bahasan yang kita sampaikan. Kemudian poin yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Nah, metode yang kita gunakan di kelas itu idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir. Mengapa? Ya agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas pun juga menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Adapun beberapa pertimbangan yang dilihat dari sudut siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Kemudian yang kedua, apakah strategi pembelajaran ini sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Dan yang ketiga, apakah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar siswa? Nah, itulah materi dari poin yang ketiga, pertimbangan menentukan strategi. Kemudian selanjutnya, menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini terdapat dua pendapat dari Mager 1977, di mana ia menyampaikan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran. Di mana yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, pilih teknik pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin, di mana memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Artinya, dalam hal ini peserta didik dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik yang berpegang teguh dalam Al-Quran hadis. Jadi bisa dikatakan pendidik itu dituntut memiliki kemampuan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Nah, pemilihan strategi pembelajaran ini hendaknya memenuhi kriteria efisien dan efektif. Perlu diketahui, suatu strategi pembelajaran dikatakan efektif dan efisien apabila metode tersebut dapat mencapai tujuan secara tepat dengan waktu yang lebih singkat dan strategi yang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.